Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kita akan belajar akidah akhlak untuk di semester kedua ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, menjelaskan nama malaikat dan tugasnya, mengimplementasikan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, serta merumuskan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sebelumnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar tentang pencurian. Yang kedua, apakah perbuatan pada gambar tersebut mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat? Tentu saja tidak. Yang ketiga, apakah kalian telah mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya? Bagaimana? Sudah tahu belum? Dan yang keempat, siapa malaikat yang bertugas mencatat perbuatan pada gambar tersebut? Ayo, sudah hafal, sudah tahu tentang malaikat dan tugasnya? Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut dan menjawab pertanyaannya, untuk mengetahui apakah jawaban kalian sudah benar dan tepat, kita dapat mempelajari materi berikut ini. Ya, iman kepada malaikat. Kita lihat pengertian iman kepada malaikat. Malaikat menurut bahasa itu merupakan kata jamak yang berasal dari kata malak yang berarti kekuatan. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Percaya kepada malaikat berarti mengamalkan rukun iman yang kedua. Nah, nama-nama malaikat dan tugasnya yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi dan mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala serta mengatur hujan. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan yang keempat, malaikat Israel yaitu tugasnya mencabut nyawa manusia dan roh setiap makhluk yang bernyawa. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir juga sama bertugas sama dengan malaikat Munkar yaitu menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Dan kedelapan, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal keburukan manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nah, ini adalah nama-nama malaikat serta tugasnya. Kemudian ada juga sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat bersifat senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah bermaksiat. Yang keempat, malaikat tidak pernah merasa sombong atau angkuh.
Yang kelima, senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Yang keenam, yaitu dapat berubah wujud. Yang ketujuh, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah malaikat tidak memiliki hawa nafsu, yaitu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian, perilaku beriman kepada malaikat yang pertama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu berusaha melakukan perbuatan baik sekecil apapun, seperti menolong orang lain, gemar bersedekah, menjenguk teman yang sakit, dan lain-lain. Ketiga, selalu berusaha menghindari perbuatan dosa atau maksiat. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perilaku beriman kepada malaikat. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati keberadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan malaikat-malaikatnya. Yang keempat, menjadi pribadi yang selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku karena ada malaikat yang selalu mengawasi. Yang kelima, menumbuhkan semangat untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, dan meninggalkan perbuatan buruk karena ada malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan. Dan yang terakhir adalah selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena malaikat selalu mendoakan terutama bagi orang-orang yang beriman. Inilah hikmah beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir adalah ringkasan dari materi-materi iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk gaib, artinya wujudnya tidak dapat dilihat oleh manusia. Walaupun demikian, setiap umat Islam wajib mengimani adanya malaikat. Yang ketiga, iman kepada malaikat berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Kemudian sifat-sifat malaikat antara lain senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sombong dan letih dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mendoakan dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, dapat berupa wujud menjadi dan dapat berubah wujud menjadi manusia atau seperti makhluk lainnya dengan izin Allah, tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan tidak memiliki hawa nafsu. Yang kelima, nama-nama malaikat yang wajib diimani ada 10. Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijroil, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan.
Malaikat-malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada malaikat akan mendapat banyak hikmah. Dan yang terakhir adalah beriman kepada malaikat tidak cukup hanya diungkapkan secara lisan atau diyakini dalam hati, tetapi juga harus diamalkan dengan perbuatan atau perilaku sehari-hari. Nah, inilah dia materi tentang iman kepada malaikat yang sudah dijelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya, pengertian malaikat, hikmah kepada malaikat, serta resum yang telah dibacakan. Terakhir adalah terima kasih telah menyimak pelajaran dengan baik. Semoga apa yang sudah diberikan hari ini bisa menjadi amal ibadah kita karena sudah belajar dengan baik, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.